Kepala Desa sing nananing Provinsi Banten. Nah, ini yang lagi menjadi pembicaraan ya, karena beberapa media pun sudah mengekspos adanya miras lagi. Ya. Kemarin sudah Bapak Camat nampaknya terjadi lagi satu pemberitaan masalah oknum sekdes. Dengar belum kira-kira itu? Sebetulnya ada 4 kabupaten yang melakukan pilkades ini. Ya, Serang sudah tanggal 10 dari Tangerang sudah tanggal 10, Lebak kalau nggak salah tanggal 24-25, dan Kabupaten Serang tanggal 31. Karena memang kenapa ini tidak serentak sama-sama? Karena memang keinginan dari Polda Banten itu jangan sampai ada waktu yang bersamaan pemilihan. Pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 29 September 2021. Dan hari ini di saat waktu istirahat siang, Bapak Doni Hermawan, Kadis DPD Kabupaten Pandeglang, menyempatkan waktu untuk bincang-bincang santai bersama channel Bang Kumis Berbagi. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bang Kumis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Bang Kumis, sehat juga? Alhamdulillah masih bisa keliling-keliling untuk menginformasikan berita-berita tentang Pandeglang. Siap, Bang Kumis. Pak Doni, mohon maaf mengganggu sebentar waktu istirahatnya. Iya, mangga, siap. Karena ini publik nampaknya masih perlu banyak informasi dari Pak Doni. Siap. Karena menyangkut pedesaan. Ini peristiwa demi peristiwa di Pandeglang ini selalu ada yang menyangkut dengan desa. Nah, ini yang lagi menjadi pembicaraan ya, karena beberapa media pun sudah mengekspos dan beberapa pejabat publik pun ikut untuk bikin statement tentang adanya miras lagi. Oknum sekdes. Dengar belum kira-kira itu? Sudah dengar dan saya sudah lihat videonya. Kami sudah konfirmasi dengan teman-teman media, teman-teman para pergerakan, teman-teman lembaga. Kami sudah menindaklanjuti ya, karena memang ini adalah hal yang sesuai dengan aturan kan tidak diperbolehkan, Bang Kumis. Kami sudah panggil, kami sudah tegur, kami sudah buat surat tegurannya termasuk ke yang bersangkutan, ke Pak Camat untuk diawasi, karena kan kami sebagai lembaga pemerintah juga membidangi masalah pemerintahan desa. Di dalamnya itu ada perangkat-perangkat desa. Otomatis kami harus bisa membina lah teman-teman dari perangkat-perangkat desa itu. Ada oknum yang memang menyalahgunakan, dalam artian bukan menyalahgunakan wewenang ya, tapi melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan lah secara aturan, secara pemerintahan desanya maupun secara hukum agama, kan gitu, tidak boleh. Tetapi kami sebagai lembaga melakukan pembinaan kepada mereka, dan kami sudah layangkan sudah teguran, kita sudah panggil, karena memang kapasitas kami sudah terbatas untuk dalam hal pemecatan, kan gitu. Di dalam Perbub, di dalam Permendagri sudah diatur di sana bahwa untuk pemecatan perangkat desa itu oleh kepala desa, bukan oleh kami. Tapi memang kepala desa itu harus lapor ke kami kalau melakukan suatu tindakan-tindakan, melakukan kebijakan yang tentang pemecatan misalnya perangkat-perangkat desa. Tetap kami yang menyaringnya, apakah sesuai dengan aturankah, apakah ini bisa sudah sesuai dengan prosedurkah, kan kami harus disaring sebelum kepala desa itu mengambil keputusan. Karena gini, kondisi sekarang kepala desa mungkin saja nanti pada saat pemilihan kepala desa banyak nanti perangkat-perangkat desa yang akan dipecat kalau misalnya kalau kita tidak awasi, kalau kita tidak dibentengi gitu loh posisinya.
Karena kan nanti akan kelihatan like and dislike, suka dan tidak suka, kan gitu. Tetapi kami punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan bagaimana keberlangsungan pemerintahan desa ini harus tetap berjalan dengan baik. Kalau misalnya diganti lagi, itu kan tidak akan selesai. Kami harus maju, kami harus melangkah, kami harus lari, kan gitu. Nah, inilah yang harus kami sikapi. Kalau tindakan-tindakan tadi yang melanggar hukum, ya kami akan sikapi. Kebijakan-kebijakan kami sudah jelas sesuai dengan aturannya. Kami tidak mungkin membela orang yang salah, kami nggak akan mungkin membela yang salah. Tetapi apakah yang salah itu harus kita justifikasi, harus kita hukum? Kan kita tinggal lihat dulu, apakah orang ini bisa kita bina atau enggak. Kalau nggak bisa dibina ya tinggal dipecat, mungkin kita sarankan rekomendasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dibina, orang itu sadar, mengakui kesalahannya, tidak akan melakukan lagi, kan itu bisa kita bina. Kan kita tidak mungkin menjustifikasi orang yang mau bertobat, kita langsung kita putus begitu saja, kan gitu. Nah, gini Pak Doni, mau saya potong satu pertanyaan. Menurut Pak Doni ya, ini karena Pak Doni sendiri saya sudah melihat video-videonya. Betul. Untuk kategori seperti itu sebenarnya dalam pelanggaran tingkat apa sih kalau dalam tadi Bapak nggak semena-mena memecat gitu kan? Ya walaupun ini bukan kewenangan Bapak untuk memecat, tapi minimalnya Bapak pun bisa menilai dari kesalahan-kesalahan tersebut itu gimana sih Pak? Kalau kami melihat sih dari sikap dia untuk bisa merubah sikapnya. Kami sudah melayangkan surat. Sebenarnya kan dalam hukuman itu ada ringan, sedang, berat, kan gitu. Nah, kami mengambil sikap yang kedua, sedang. Sedang itu kalau misalnya dia melakukan lagi kan berat nantinya, bisa pemecatan itu. Kan kita bina dulu nih. Tugas kami kan seperti itu. Kami tidak mengambil sikap ringan, enggak, karena ringan mah paling juga teguran lisan. Ya, betul. Kan gitu. Tapi kan kami bersurat, pakai surat sebagai dasar nanti di kemudian hari kalau yang bersangkutan melakukan itu lagi kan bisa bersifat final nih nanti, bisa pemecatan, kan gitu. Dasarnya ini. Cuma kan gini Pak, kami sendiri ya melihat juga videonya dan Bang Kumis sendiri sudah mengklarifikasi hak jawab dari orang yang memang ada dalam video tersebut, bahwa menjelaskan Pak ini kan privasi sebenarnya, ini kita lakukan di rumah dan bukan jam kerja gitu loh, makanya kok tiba-tiba jadi pemberitaan masalah sekdesnya apa gitu. Menurut Bapak gimana itu Pak? Ya kan gini, semua jabatan yang sudah diemban oleh siapapun yang melayani pemerintahan, baik di pemerintahan desa yang terkecil maupun pemerintahan, itu melekat Pak. Apalagi kan sudah divideokan, sudah menyebar kemana-mana. Walaupun itu di jam kantor, kita akui dia di jam kantor. Dan saya sudah sarankan, kalau toh memang melakukan itu jangan di jam kantor, nggak boleh jam kantor. Kan itu kita saran seperti itu, kita sampaikan seperti itu. Karena tugas saudara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalnya saudara mabuk dalam memberikan pelayanan, berarti pelayanan nggak maksimal lah nantinya. Kan seperti itu. Ya, betul. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Kumis, betul memang dia melakukan, tapi tetap itu salah. Yang namanya hukum agamanya kan udah jelas lah, haram lah kan seperti itu. Walaupun kita tidak memandang itu, tapi secara aturan ya sudah dipublikasikan dan orang sudah tahu kan, semua jabatan itu melekat. Seperti saya nih, jabatan saya walaupun saya di rumah atau di mana apa, jabatan saya kepala dinas ya kepala dinas kan gitu, tetap dipegangnya kepala dinasnya. Tingkah laku, attitude-nya kan gitu, etikanya tetap harus kita jaga. Harus mencerminkan suatu pejabat yang harus diberikan contoh kepada masyarakat, kan seperti itu. Kembali ke pertanyaan lain Pak, ini banyak rekan-rekan para cakades nih. Ya. Ini kan Bang Kumis lama nih nggak membicarakan Pak Doni tentang cakades, yang bicarakan tentang kasus dan kasus saja. Dan untuk masalah tahapan cakades sudah kita lewati bersama-sama, tinggal nunggu waktunya saya. Dan para cakades ini nampaknya sudah kelimpungan Pak. Betul. Karena dengan diundur lagi mutlak untuk biaya. Sudah tidak dipungkiri lagi, ya kan, banyak tamu, banyak pendukung yang memang yang mereka harus siapkan. Sebenarnya ada gambaran belum sih Pak untuk pilkades di Pandeglang ini tahun ini? Kalau kami kan berpegang pada peraturan Bupati kemarin, instruksi Bupati bahwa pemilihan kepala desa itu tanggal 17. Kami masih berpegang pada itu. Teman-teman mungkin para cakades ini ya silahkan berpegang pada itu, tetapi juga harus dipertimbangkan karena
pemilihan kepala desa itu bukan hanya pemilihan milik kepala daerah, bukan, tetapi kepentingan nasional yang harus kita pertimbangkan. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang harus kita patuhi dan harus kita taati oleh seluruh kepala daerah maupun para cakades. Karena tadi itu, selagi keputusan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, otomatis yang namanya sanksi dan namanya pelanggaran itu pasti akan dijadikan suatu pedoman buat Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi kepada kami, gitu loh. Baik kepada bupatinya mungkin atau kepada kepala desanya tidak diakui sehingga dana desa tidak akan dicairkan, kan bisa saja itu terjadi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami seluruh, bukan hanya Pandeglang, seluruh wilayah di Indonesia ini mengalami hal sama. Tidak hanya Kabupaten Pandeglang, Lebak ya sama. Tetapi kami sudah berkomitmen, kemarin kami sudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di Provinsi Banten khususnya, yang kebetulan ada 4 kabupaten yang melakukan pilkades ini. Ya, Serang sudah tanggal 10, Tangerang sudah tanggal 10, Kabupaten Tangerang, Pandeglang tanggal 17, Lebak kalau nggak salah tanggal 24-25, dan Kabupaten Serang tanggal 31. Karena memang, kenapa ini tidak serentak sama-sama? Karena memang keinginan dari Polda Banten itu jangan sampai ada waktu yang bersamaan pemilihannya. Nah, ini pengamanan kan harus fokus di sana supaya maksimal. Sehingga kita udah komunikasi dengan kepala PMD masing-masing kabupaten, kita berkomunikasi masalah tanggal. Kami sudah komunikasikan, sehingga muncul. Ya, maaf nih, kalau melihat dari situs masalah COVID-19 sebenarnya di Pandeglang udah semakin menurun ya. Betul. Dan untuk masalah vaksin sendiri, Bang Kumi selalu memantau untuk Labuan saja sudah mencapai 20% masyarakat ikut vaksin. Sebenarnya diperkirakan kalau dengan situasi seperti ini Pak Lande sudah ya kan, dan kasus-kasus COVID sendiri nampaknya sudah ada jarang sekali kita dengar. Kira-kira tanggal yang ditentukan itu akan berubah nggak Pak? Kira-kira ini menurut Bapak nih, analisa Bapak ini? Kalau saya kan melihatnya gini Pak Kumis, kami tidak melihat secara apple to apple, kabupaten per kabupaten. Dalam artian gini, Kabupaten Pandeglang sudah landai. Tapi ada beberapa kabupaten lain di Indonesia yang memang lagi naik nih, trennya kan gitu. Kan nggak bisa diambil seperti itu. Karena kan keputusan ini adalah keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh Indonesia. Betul. Kan gitu. Yang ditakutkan oleh pemerintah mungkin saja, kalau misalnya dilaksanakan nanti dengan kondisi yang masih belum stabil, ditakutnya akan melonjak lagi. Itu yang ditakutkan. Apalagi sekarang sudah saya dengar ada varian baru yang kemungkinan bisa masuk dari luar negeri. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, pemerintah juga tidak ingin sebenarnya menunda-menunda ini. Tetapi kan keinginan dari pemerintah itu bagaimana COVID ini tertekan habis dan selesai sehingga kita bisa melaksanakan roda pemerintahan secara baik dan benar. Kalau saya melihatnya seperti itu. Sehingga pada saat pilkades ini tidak lagi timbul gelombang tsunami lagi tentang COVID kan gitu, sehingga kan kita repot lagi. Kita nih termasuk bupati udah capek lah, udah 2 tahun kita diombang-ambing anggaran kita, anggaran fisik kita semua udah ditunda sehingga merugikan masyarakat banyak kan gitu. Ini harus disadari oleh semua pihak bahwa masyarakat bupati mengambil kebijakan ini juga untuk kepentingan keselamatan masyarakatnya, sehingga tadi masyarakat kita bisa terlindungi kan. Bupati ingin seperti itu. Betul. Sehingga nanti ke depan pembangunan yang akan kita rencanakan oleh bupati bisa berjalan sesuai dengan rencana bupati, sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan visi misi bupati ingin membangun jalan yang maksimal. Kalau anggarannya semua dipakai sama COVID, otomatis dana fisik pun akan tertunda lagi, terkurangi lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat, oleh elemen masyarakat, bahwa bupati juga tidak mau ini berlangsung terus. Betul. Bupati ingin selesai, kami ingin selesai, gitu loh.
Tapi kan kondisi di lapangan kan berbicara lain. Kita masih sekitar 20% berkutik kan ya, vaksinasi. Harusnya segera lah, misal udah 80%. Singapura hampir semuanya selesai loh Singapura. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang maksimal, kan gitu. Makanya diharapkan kita harus segera mungkin divaksinasi. Gak usah takut lah divaksin. Semua juga akan apa ya, kuat lah kalau sudah divaksin nantinya, sehingga nanti kita bisa berhidup seperti biasa lagi, sehingga yang namanya COVID itu kayak flu biasa kan pada akhirnya seperti itu kan, itu yang bersahabat ya, biasa-biasa aja ya, jadi biasa-biasa aja, jadi apa usah jadi viral kan, apalagi Kabupaten Pandeglang udah berapa hari ini paling setiap hari satu ya. Kadang-kadang enggak sama sekali. Karena itu udah ya seperti itu. Kegiatan nampaknya tren itu udah ya, tapi kan banget gitu kan. Tapi kan melihat dari, jangan melihat Pandeglangnya. Melihat secara keseluruhan. Betul. Karena pasti yang namanya Kementerian Dalam Negeri melihatnya secara keseluruhan. Apakah kalau nggak salah masih sekitar 5.000 kalau se-Indonesia kan masih ada yang tinggi. Ini yang masih kita was-was. Kalau kita berbicara Pandeglang, terus terang, bisa kita laksanakan. Kalau bicara Pandeglang saja, tetapi kan nggak bisa kita berbicara Pandeglang tok kan gitu, tapi berbicara keseluruhan se-Indonesia. Karena kan pemilihan kepala desa ini kan seluruh Indonesia, semuanya kan gitu. Yang berarti aturannya pun menyangkut keseluruhan. Nah itu Bang Kumis. Oke. Terima kasih Pak Doni, mudah-mudahan sama-sama Bang Kumis. Santai hari ini akan menambah satu wawasan buat warga yang ada di desa. Siap. Oke, Bang Kumis lagi terus akan ikut memantau perkembangan demi perkembangan dari desa ke desa bersama Pak Doni Hermawan. Siap. Terima kasih Bang Kumis sudah bisa berbagi ilmu, berbagi informasi. Semoga Bang Kumis amal ibadahnya bisa bertambah terus. Amin. Rizkinya bertambah Bang Kumis. Amin. Kami doakan ya, kita di ladang ibadah yang sama. Amin. Ayo Bapak. Sama-sama Bang Kumis. Terima kasih. Pak Lurah.